kemungkinan besar PSS memang melepas pertandingan tadi malam ya. Biasanya PSS ini bermain dengan pola 4-3-3. Tadi malam ini mencoba dengan pola baru 3-5-2. Nah, di Piala Presiden kemungkinan Faris ini baru pertama kali menjadi starter, kemungkinan besar gitu. Seperti apa sih sebenarnya karakter yang pas untuk tim-tim yang ada di Indonesia, termasuk juga Coach Seto. Ya, ketemu lagi dengan saya di podcast Main Bola Radar Jogja Podcast. Kita kembali akan mencoba mereview pertandingan terakhir semifinal leg kedua Piala Presiden antara Borneo FC menjamu PSS Sleman tadi malam ya. Seperti kita ketahui hasilnya cukup mengecewakan memang. PSS dipaksa harus menelan kekalahan 0-4 dari tuan rumah Borneo di Stadion Segiri Samarinda tadi malam, sehingga agregat golnya menjadi 0-6 dan PSS harus terhenti di semifinal Piala Presiden tahun 2022 ini. Jadi ini hasil yang cukup ya bisa dibilang apa ya namanya bukan mengembirakan, agak sedikit mengecewakan, tapi memang dari jauh-jauh hari mungkin teman-teman PSS, Sleman Fan ataupun dari BCS sudah memprediksi hasilnya akan seperti apa. Cuma tadi malam terlihat sekali bahwasannya kemungkinan besar PSS memang melepas pertandingan tadi malam ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat mulai dari susunan line up pemain, kemudian dari pola permainan. Ini terlihat bahwa Coach Seto sepertinya nothing tulus sekali gitu kan. Kalau sebelumnya nothing tulus, ini nothing tulus sekali gitu kan. Karena Coach Seto sendiri mungkin melihat bahwa ada beberapa hal yang lebih realistis dibanding harus memaksakan bermain penuh risiko di leg kedua tadi malam ya. Karena beberapa pemain juga terlihat sekali mungkin masih kecapean, karena di leg pertama itu main di Sleman hanya jeda waktu 4 hari, kemudian harus terbang ke Samarinda dan membawa hasil dengan modal hasil yang tidak cukup bagus ya, kalah 0-2 di kandang sendiri. Saya pikir tadi malam mungkin apa yang dilakukan Coach Seto dan PSS, manajemen PSS cukup realistis ya. Jadi daripada harus mengejar ketinggalan 0-2 dengan bermain all out tapi mengorbankan kondisi fisik pemain, saya pikir hasil tadi malam cukup bisa diterima oleh teman-teman PSS ya, apalagi PCS dan Sleman Fans yang dari awal memang cukup realistis memandang leg kedua semifinal Piala Presiden itu. Jadi memang dari awal terlihat sekali Coach Seto ini bermain berbeda dari skema pelatih. Pelatih sudah menerapkan hal yang sedikit agak di luar pakemnya Coach Seto ya. Jadi biasanya PSS ini bermain dengan pola 4-3-3. Tadi malam ini mencoba dengan pola baru 3-5-2 yang ini mungkin agak sedikit kita agak sedikit mundur ke belakang. Di tahun 90-an, di tahun awal 2000-an itu pakem 3-5-2 ini banyak digunakan oleh tim-tim di Indonesia, malah mayoritas mungkin yang dipakai di tim Indonesia. Cuma yang tadi malam diterapkan ini sedikit berbeda dengan pakem-pakem yang sudah pernah diterapkan di Liga Indonesia. Jadi pada saat tadi malam 3-5-2-nya Coach Seto ini memakai central back atau full back yang flat ya. Jadi tidak ada yang namanya libero, kemudian ada double stopper, itu nggak ada, tapi flat 3 di belakang. Ini beda dengan tahun 90-an saat Liga Indonesia pertama kali bergulir ataupun di pertengahannya. Banyak sekali
tim-tim yang memperkenalkan atau mengusung konsep posisi libero atau pursuit, kalau di bahasa Inggrisnya namanya sweeper ya. Sweeper ini back yang posisinya menggantung di depan kiper dan di belakang double stopper. Fungsinya untuk apa? Untuk menyapu bola. Kalau misalkan ada umpan 1-2 sentuhan dari tengah dan yang kemudian harus masuk ke lini belakang, biasanya sweeper atau libero ini yang ahlinya untuk menyapu itu. Nah, tadi malam dari sisi skema sudah berbeda, dari sisi susunan pemain pun juga sangat jauh berbeda ya. Hanya 2 pemain senior, hanya 2 pemain inti yang diturunkan kalau nggak salah, Bagus Nirwanto sebagai kiper dan Kuasa Losa di depannya. Yang lain ini mayoritas pemain yang sering bergonta-ganti, sering tampil gitu kan. Mungkin hanya Dave Munstein sama Wahyu Sukarta yang sudah beberapa kali tampil, tapi yang lain ini sedikit agak berbeda. Jadi bahkan kipernya Coach Seto ini tadi malam mungkin menurunkan kiper ketiga ya, Dimas Pani ini, pemain muda ini. Kemudian dia mencoba ada beberapa pemain muda juga, yaitu Ivan Nanda, terus kemudian juga ada M. Faris yang diturunkan, dan kemudian Hambali yang beberapa kali diturunkan tapi sebagai pemain pengganti. Ini kemarin diturunkan mulai dari menit awal. Jadi 352 yang dipraktekkan Coach Seto ini mungkin baru sekali ini ya dimainkan, berbeda dengan pertandingan-pertandingan yang sebelumnya dimainkan oleh PSS di Piala Presiden ini. Dan hasilnya terlihat sekali, beberapa pemain, mayoritas pemain masih kagok ya dengan gaya atau skema permainan yang diusung tadi malam ini. Terlihat bahwa pemain-pemain PSS ini juga kesulitan untuk meredam skema 4-3-3-nya Borneo yang selalu dimainkan tadi malam. Dan Borneo sendiri ini tampil full tim, cuma satu aja yang nggak tampil, Jonathan Bustos yang diistirahatkan, mungkin apa karena cedera kemarin atau karena akumulasi kartu, kita kurang begitu paham. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu silahkan komen di bawah. Jadi ini komposisi ini agak sedikit menyulitkan PSS saat mengimbangi Borneo, karena Borneo ini sudah betul-betul terlihat memahami konsep bermain dengan 4-3-3 ini. Dan PSS baru sekali ini mengusung konsep 3-5-2. Nah, 3-5-2 ini konsepnya flat dengan 3 fullback di belakang. Bahkan Bagus Nirwanto yang biasanya bermain sebagai sayap kanan atau wing back kanan ini dipaksa untuk bermain di belakang ya, dengan Deddy Kusmawan dan Irfan Pani ya, sebagai trio fullback di lini belakang. Nah, ini agak sedikit kagok terlihat sekali Bagus Nirwanto, dan juga ini diperparah lagi dengan performa dari M. Faris yang kelihatan belum maksimal ya, karena mungkin masih pemain muda. Dan mungkin ini pertandingan pertama kalau nggak salah bagi dia. Kalau misalnya saya agak keliru, monggo silahkan dikoreksi. Tapi sepanjang pertandingan di Piala Presiden, kemungkinan M. Faris ini baru pertama kali menjadi starter, kemungkinan besar gitu kan. Nah, ini terlihat sekali posisi Faris ini plot di sayap kanan ya, di depan Bagus Nirwanto. Dia harapannya apa? 2 pemain ini bisa saling berkolaborasi. Tapi sayangnya kemungkinan karena mungkin baru pertama kali dimainkan, atau kemudian karena masih asing dengan chemistry dengan beberapa pemain-pemain yang lain, sehingga dia banyak membuat kesalahan elementer. Sebenarnya bukan kesalahan elementer, tapi terlihat canggung aja gitu kan. Dia canggung dalam bermain, dia sering terlambat dalam turun ke belakang. Nah, sebenarnya pola 3-5-2 ini di pertandingan di sepak bola modern sekarang ini memang sudah banyak digunakan, tapi rata-rata mereka menggunakan 3-4-3 seperti yang digunakan oleh Chelsea ataupun Tottenham Hotspur yang sekarang dilatih oleh si
Antonio Conte ini. Jadi 3-4-3 ini dan 3-5-2 ini memang agak sedikit sama ya karakternya. Jadi mereka ini bermain dengan agak sedikit menumpuk pemain di gelandang dan juga memaksa pemain sayap ini punya kekuatan fisik dan intelijensi yang cukup bagus, karena sayap ini harus naik turun terus, melapis lini depan dan kemudian melapis lini belakang. Nah, ini kemungkinan besar yang belum dimiliki oleh para pemain dari PSS Sleman, sehingga terlihat sekali justru skema yang diusung Coach Seto ini tidak mampu membendung 4-3-3-nya Milomir Zalcija yang ada di kubu Borneo. Dan saya pikir ini sedikit tadi malam terlihat sekali lini belakang PSS ini sedikit terkejut. Karena apa? Dengan hanya meninggalkan 3 pemain fullback di belakang, kemudian harus berhadapan dengan 3 pemain lini depan dari Borneo, sehingga sering terjadi pemain-pemain PSS ini kalah dalam jumlah pemain di lini belakang. Nah, ini yang membuat aliran bola dari lini belakang ini nggak bisa maksimal, karena ya bagaimanapun juga, karena kalau di posisi di sebuah ruang itu kita kalah pemain, otomatis kan juga beban pemain untuk mengalirkan bola ini lebih sulit ya, lebih besar dalam artian. Nah, akhirnya beberapa kesalahan elementer juga dilakukan oleh pemain-pemain belakang PSS ya, terutama saat pertama itu kan. Sebenarnya ini bukan hanya kesalahan dari kiper saja yang memang tidak lengket dalam menangkap bola, tapi beberapa pemain belakang ini juga tidak sigap ya saat mengawal pergerakan winger dari Borneo yang melepas umpan lambung ke kotak penalti. Kalau positioningnya Matius Pato di lini depan Borneo ini sebenarnya juga cukup mapan, dan dia juga tidak begitu keleluasa saat mengheading bola, karena ada dua stopper PSS yang mencoba menempelnya. Hanya saja tempelannya ini tidak markingnya ini tidak ketat banget, sehingga Pato ini bisa menyundul bola atau mengarahkan bola dengan cukup baik. Sebenarnya bola ini nggak terlalu kencang, cuma karena kondisi hujan dan mungkin karena pengalaman bertanding dari kiper PSS yang baru pertama kali dimainkan di pertandingan yang punya tensi tinggi ini, akhirnya bola tidak lengket dan akhirnya masuk ke dalam gawang. Ini mungkin menjadi evaluasi tersendiri bagi Coach Seto. Saya pikir dengan skema 3-5-2 ini apakah cocok dengan karakter pemain yang dipunyai PSS atau tidak, mungkin ini yang sekarang jadi bahan pertimbangan atau evaluasi dari manajemen dan pelatih dari PSS Sleman. Dan sebenarnya kalau misalnya pemain-pemain itu memahami karakter dari 3-5-2 yang sekarang ini banyak digunakan di sepak bola modern ya, sebenarnya pemain-pemain PSS ini bisa mengimbangi ataupun bisa menghadang agresivitas dari pemain-pemain Borneo. Karena harapannya Coach Seto ini kan dengan menumpuk 5 pemain di lini tengah, Borneo ini akan bisa dihentikan agresivitasnya melalui lini kedua. Tapi sayangnya beberapa pemain juga tampil tidak maksimal ya. Bali juga terlihat kalah passing, kalah position, kemudian dia berujung dengan salah passing atau saat perebutan bola kedua banyak lepas. Nah, ini menjadi menjadi tambahan buruknya penampilan lini tengah PSS tadi malam.
Di babak kedua sebenarnya Coach Seto sudah berusaha untuk memainkan beberapa pemain-pemain inti, tapi saya melihat masuknya beberapa pemain ini Coach Seto tidak mengubah karakter atau pola atau skema yang diusung oleh PSS Sleman. Dia tetap pakai 3-5-2 ya, jadi tidak dikembalikan ke 4-3-3 tapi 3-5-2. Ini terlihat sekali bahwa dia ingin mematangkan konsep ini sehingga sewaktu-waktu bisa diterapkan di sebuah pertandingan di Liga 1, dan saya pikir ini sesuai dengan pernyataan Coach Seto di beberapa konferensi pers sebelumnya, bahwa PSS ini belum masuk ke dalam tahapan latihan strategi atau skema bermain. Dia mengatakan bahwa progres dari PSS ini sebenarnya baru pada tahap meningkatkan fisik pemain, belum masuk ke dalam skema permainan ataupun taktik dan sebagainya. Nah, ini menarik, sehingga tadi malam Coach Seto mencoba untuk menerapkan taktik 3-5-2 di leg kedua semifinal Piala Presiden. Saya pikir ini salah satu bagian dari latihan penerapan taktik pada pemain ya. Dan beberapa pemain ini juga diberikan kesempatan untuk bermain, diberikan menit bermain yang cukup lebih dibanding pemain-pemain senior lainnya. Jadi pemain-pemain muda tadi malam juga dimainkan. Hanya sayang memang sedikit agak emosi beberapa pemain. Riki Suryawan ini juga kena kartu merah di penghujung babak kedua, tapi saya pikir itu normal karena bermain dengan tensi tinggi dan dengan skema pola permainan yang juga baru. Saya pikir ini agak sedikit kaget pemain-pemain PSS, tapi lama-lama akan terbiasa. Dan meskipun tadi malam juga beberapa kali PSS ini bisa keluar menyerang, hanya saja lagi-lagi finishing touch-nya ini juga belum terlihat. Yang menarik kan selama ini PSS ini hanya memainkan beberapa pemain asing ya. Pemain asing yang dimainkan cuma satu yang reguler, si Valente, dan tadi malam Valente ini nggak dimainkan. Dia dibawa ke Samarinda, hanya saja dia masuk ke bench dan dia tidak diturunkan sampai pertandingan terakhir. Saya pikir ini menjadi sebuah pertimbangan khusus, dan saya pikir manajemen atau pelatih sudah mempertimbangkan itu. Jadi mereka lebih memanfaatkan pertandingan tadi malam sebagai ajang uji coba untuk mengasah menaikkan jam terbang pemain-pemain muda dan mengasah pola 3-5-2 yang selama ini mungkin belum diterapkan dalam pertandingan sebelumnya. Dan saya pikir ini nggak terlalu terlalu penting kita berdebatkan seperti apa, tapi memang seharusnya dalam sebuah tim, dalam sebuah konsep bermain sebuah tim untuk menghadapi satu kompetisi penuh, itu memang ada beberapa pola yang harus diterapkan pada pemain. Karena apa? Pola-pola ini harus diterapkan saat menghadapi permainan klub-klub yang berbeda dengan gaya permainan yang sudah mereka hadapi. Dari 18 kalau nggak salah, 18 klub yang ada di Liga 1 ini kan punya karakter permainan berbeda-beda. Memang mayoritas mengusung 4-4-2, kalau nggak 4-3-3 ataupun 4-5-1. Tapi ada beberapa tim juga yang mengusung 3-5-2 juga, ada yang 3-4-3 juga. Nah, ini yang memang harus diterapkan juga kepada pemain supaya pemain paham bahwasanya saat bermain dengan pola 3-5-2 ini apa yang harus mereka lakukan. Nah, ini memang agak berbeda. Kalau di luar negeri, kalau di Eropa, kondisi ini sangat jamak ya, sangat sering terjadi. Jadi banyak beberapa tim yang memang dalam satu pertandingan itu menerapkan beberapa konsep
352 ataupun 343 ataupun 442 itu kan. Dalam satu pertandingan di awal pertandingan mereka mungkin menerapkan 4-3-3, tapi di babak kedua karena kondisi di lapangan ataupun kondisi pemain ataupun karena harus mengejar ketinggalan, mereka kemudian coba bermain lebih agresif dengan 3-5-2 itu. Ini yang memang biasanya terjadi, dan bagi pemain memang agak sedikit sedikit kaget juga kalau selalu bermain dengan 4 back di belakang kemudian dipaksa harus bermain 3 back di belakang. Ini juga agak sedikit mengagetkan. Cuma di timnas Indonesia ini terakhir ini Sintayong ini juga mulai menerapkan 3-4-3 ya dalam setiap pertandingan, baik di timnas senior U23 ataupun U19 ya. Jadi memang terlihat sekali para pelatih di Indonesia ataupun pelatih timnas Indonesia ini sedang mencoba seperti apa sih sebenarnya karakter yang pas untuk tim-tim yang ada di Indonesia, termasuk juga Coach Seto. Dia ingin mencoba skema apa yang paling cocok sebenarnya untuk PSS Sleman. Itu yang bisa saya ambil simpulan tadi dari pertandingan tadi malam. Mungkin ada beberapa hal yang menarik yang mungkin bisa kita ambil konklusi juga. Jadi tadi malam PSS sepertinya memang hanya menjadikan leg kedua ini sebagai batu loncatan untuk mempersiapkan tim untuk membangun tim yang lebih solid menuju ke Liga 1 musim depan ya, karena Liga 1 ini akan dimulai kalau nggak salah 23 Juli ya, karena awalnya 27 Juli, tapi dari beberapa informasi yang berkembang kemudian akan coba dimajukan ke 23 Juli. Nah, kalau 23 Juli ini kan berarti cuma punya waktu sekitar 10 hari ya, apalagi kan kita tahu semua persiapan tim PSS Sleman ini sangat mepet ya, dan saya pikir Coach Seto sangat realistis melihat kondisi ini semua, karena 10 hari ini bukan waktu yang lama, ini sangat pendek ya kan. Tadi malam kalau selesai pertandingan hari ini mungkin akan pulang tim ini ke Sleman ya kan, butuh beberapa hari untuk beristirahat, paling nggak 1-2 hari untuk beristirahat. Itu sudah berkurang lagi masa persiapannya, masa istirahatnya kan. Dan di manajemen sendiri pun juga harus mempersiapkan administrasi pemain ya, terutama pemain-pemain asing. Jadi teman-teman di supporter ataupun PJS, kemudian di Sleman Fan, saya pikir mungkin agak tidak semuanya yang paham ya bagaimana sih proses administrasi dari pemain asing ini ya. Pemain asing ini juga proses administrasinya cukup panjang, jadi memakan waktu berhari-hari, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Karena kalau yang saya ketahui sebelumnya, pemain asing ini butuh yang namanya ITC, kemudian KITAS juga, kartu izin tetap sementara di Indonesia ya. Nah, biasanya kalau dulu untuk pemain-pemain Amerika Latin ini biasanya harus diurus ke Singapura. Nggak tahu sekarang apakah sudah bisa diurus di Jakarta atau tidak, tapi kalau saat saya jadi wartawan dulu ini, untuk pengurusan administrasi pemain-pemain asing ini sering harus ke Singapura, dan membayar KITAS ini juga nggak murah gitu kan. Kalau dulu sekitar 50 juta untuk mengurus KITAS ini, dan ini juga perlu dokumen yang banyak dan perlu pengesahan juga dari federasi pemain itu berasal. Misalnya Valente dari Portugal, berarti harus meminta pengesahan juga dari PSSI-nya Portugal. Kalau yang dari Brasil juga harus meminta pengesahan juga dari PSSI-nya Brasil. Ini memang waktunya memang panjang, administrasinya juga cukup berlibat.
sehingga beberapa tim itu seperti Persebaya Surabaya tahun lalu itu di awal musim ini nggak bisa, di seri pertama mereka nggak bisa memakai pemain asing semuanya ya, ada hanya beberapa pemain asing yang bisa turun karena mereka terganjal oleh aturan-aturan atau administrasi. Apalagi sekarang mungkin nanti ada regulasi dari PSSI karena ini angka COVID ini mulai naik. Apakah nanti kemungkinan PSSI akan menerapkan aturan booster bagi setiap pemain ya, karena pemain-pemain asing ini juga belum tentu sudah divaksin gitu kan, karena ada beberapa pemain asing ini juga yang ternyata belum mendapat vaksin ataupun malah sama sekali dia belum dapat suntikan pertama dari vaksin gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya PSSI harus mewajibkan booster bagi masing-masing pemain untuk tampil di Liga Indonesia, ini juga akan sedikit panjang juga persiapan atau prosedur administrasinya. Jadi saya pikir dengan mepetnya waktu, manajemen cukup realistis tadi malam, tidak mengambil risiko, karena terlihat sekali juga ada beberapa pemain yang sekarang masih dalam perawatan cedera itu. Kalau nggak salah ada Valente yang nggak fit, kemudian juga pemain asing striker Michael Chagas ini juga belum fit betul. Dia masih berlatih sendiri, ditangani oleh fisioterapis kalau nggak salah, dan dia belum bisa berlatih full. Kemungkinan karena faktor kebugarannya belum cukup, atau mungkin karena ada kendala cedera kecil yang memang belum tuntas itu kan. Tapi tadi malam memang cukup realistis menurut saya. Nah, saya pikir teman-teman nggak usah berkecil hati, apapun PSS ini sudah sampai di semifinal ini juga cukup bagus, prestasi yang cukup bagus, karena tim ini juga disusun atau dibangun paling terlambat dibanding dengan tim-tim lainnya. Beda dengan Borneo ini sudah komplit, mayoritas pemainnya sudah oke, dan pemain asingnya juga sudah ada semua. Saya pikir secara administrasi, secara kelengkapan tim, Borneo juga sudah nggak ada masalah. Ini berbeda dengan PSS yang mendapatkan pemain ini di detik-detik akhir. Pemain asingnya ini juga belum belum ambil semua. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selalu semangat, selalu dukung setia PSS Sleman. Ali.